Selamat datang di AW Pod dengan saya Dela Sanjaya. Nah, di episode kali ini kita udah kedatangan nih salah satu mahasiswa hebat dari FKIP. Nah, siapa sih yang nggak tahu beliau? Nah, beliau ini adalah Presiden BEM FKIP UNS tahun 2021. Jadi belum lama nih, mungkin baru setengah periode ini menjabat. Mungkin bisa perkenalan Mas, biar teman-teman dari Arkana Wira itu tahu gitu. Oke, terima kasih ya Mas Dela. Perkenalkan, namaku Alkis Bahnan, dari Bimbingan Konseling 2018, asal dari Madiun sih. Oh, Madiun Jawa Timur. Oke, Mas. Ngomong-ngomong, gimana nih Mas kabarnya, Mas? Alhamdulillah baik, kemarin habis vaksin juga, dan buat teman-teman jangan lupa vaksin juga. Oh iya, ini adalah endorse vaksin ya, teman-teman. Jadi ya untuk teman-teman juga mohon ya untuk vaksin gitu, biar untuk kepentingan-kepentingan yang lainnya tuh lancar-lancar aja gitu Eh, ya, Mas. ya sebenarnya bukan untuk diri kita sendiri juga gitu, tapi buat orang lain itu yang paling penting. Kalau diri Iya, kita mau masa bodoh ya nggak masalah, tapi jangan merugikan orang lain. iya Gitu. sih. Apalagi sering mobilitas kayak gitu, jadi harus tetap jaga kesehatan. Nah, oh ngomong-ngomong nih kan Mas Alkis kan Presiden BEM ya ini. Hal apa sih Mas yang membuat Mas Alkis itu dulu mencalonkan menjadi Presbem FKIP UNS gitu? Apa ya? Ya, kalau dilihat dari latar belakangnya pun sebenarnya juga nggak ada niatan ke sana gitu. Gak ada niatan Tapi Mas? iya, tapi ketika kita punya suatu keresahan, ketika kita punya suatu impian, dan ketika kita punya tujuan yang baik, itikat yang baik, dan itu untuk kepentingan bersama, apalagi kepentingan umat, ya ngapain kalau enggak kita lakukan gitu. Jangan sampai impian itu hanya jadi angan-angan kayak gitu. Jadi harus terwujud gitu Mas. Impiannya tuh harus terwujud gitu. Kalau terwujud tuh enggak, Tapi tapi aku lebih percaya ke proses gitu. oh siap. Jadi yang penting itu prosesnya kita bisa Iya, menyerap apa yang kita pelajari gitu. iya, untuk urusan hasil itu bonus. Nah, Oh itu kayak bonus. Presbem ini kan ini ibaratnya bonus dari teman-teman amanah yang diamanahkan kepada saya gitu. Dan bagaimana saya mempertanggungjawabkan amanah ini bukan hanya ke mahasiswa FKIP, tapi nanti di akhirat juga Oh dipertanggungjawabkan siap kayak gitu. sampai bawa ke akhirat. Nah, kan tadi udah ngomong-ngomong nih tentang flash BEM. Tapi kan mungkin banyak yang belum tahu nih tentang BEM itu apa, Mas. Mungkin bisa dijelaskan, Mas. BEM itu apa gitu. Oke, mungkin kalau teman-teman tahu ya, kan kalau di sekolah-sekolah itu biasanya OSIS. OSIS, Ya, mirip OSIS Dela itu. Dela ikut OSIS Oh nggak? enggak, Mas, cuma sekolah itu ya sekolah pulang kayak gitu aja. Berarti sama. Dulu aku juga nggak ikut OSIS gitu, tapi aku ikut BEM. Nah, tapi BEM ini punya ciri khas sendiri gitu. Apa itu, Mas? Punya ciri khas karena BEM ini tuh dulunya senat mahasiswa. Kalau mungkin orang tua kita dulu ya, itu masih anggapnya ini senat mahasiswa itu. Padahal Senat namanya udah mahasiswa, berubah BEM, Badan Eksekutif Mahasiswa. mahasiswa. Kayak itu. Jadi tingkatannya itu kita lebih tinggi daripada OSIS gitu. Biasanya OSIS kan event-event ya, Iya, iya, ya pasti event ya. Nah iya. kalau ini beda, ada 3 ranah yang dibawa dari BEM FKIP itu sendiri ya, terutama. Yang Apa pertama isinya, tuh Mas? advokasi, Advokasi. yang kedua pergerakan, yang ketiga pengembangan potensi. Oh, jadi ada 3 itu ya, Mas. Iya, Advokasi, pengembangan potensi, dan pergerakan. iya, Nah, kayak gitu. jadi tidak hanya event-event memulu gitu, Iya, jadi juga memberikan informasi kepada mahasiswa, tapi dan juga ada pergerakan kalau terjadinya ada mungkin ada hal-hal yang kurang kurang gimana ya, Mas? Jadi kurang mungkin kurang apa ya, kurang cocok lah buat mahasiswa atau gimana gitu. bukan kurang cocok lebih tepatnya, tapi kita mengkritisi gitu. Oh iya, maksudnya sih. Apakah suatu kebijakan atau produk hukum yang dibuat, apakah itu berpihak pada rakyat gitu. Oh, kalau itu kan pergerakannya tadi kan bilangnya rakyat. Kalau untuk kampus sendiri gimana, Mas? Apakah Nah, dari BEM itu juga melakukan pergerakan atau hanya di masyarakat aja untuk keperluan masyarakat luas gitu? untuk dalam kampus ya, itu kan dari advokasi ya. Advokasi itu ada advokasi kampus dan advokasi nasional gitu. Iya, iya. Kalau kampus, kita memperjuangkan hak atau kepentingan dari mahasiswa itu sendiri gitu. Oh iya, Kesejahteraan iya. mahasiswanya kan banyak sekali ini. Kalau di FKIP, teman-teman perlu tahu ya, itu bahwasanya kita selalu mengadvokasi, yaitu tentang keringanan UKT, terus untuk maba yang sanggah, terus juga eh, itu kalau Dela tahu, Almed juga Oh kita iya, kawal. Almed. Ya. Nah, Almed itu yang perlu kita kawal. Bahwasanya kalau zamanku dulu, itu Almed masih 1 UKT. Sekarang kan eh,
luar UKT. Nah, itu Iya yang sih, masih parah dikawal sama sih. teman-teman BEM, sama BEM FKIP juga ya. Terus mengenai advokasi ada dana kesehatan juga Dan kesehatan juga ada mas. ada. Nah, ini yang sangat disayangkan gitu loh. Kenapa mas? Karena tak sedikit banyak mahasiswa yang tahu. Iya sih, mungkin juga bisa SBM juga atau teman-teman dari BEM bisa sosialisasi Nah, lagi gitu. sebenarnya kalau sosialisasi kita udah Udah. memanfaatkan platform dari Instagram atau sosial media lainnya, dan kita juga ada program kerja salah satunya kayak BEM On Tour, pengenalan layanan yang ada untuk mahasiswa. Nah, kayak tadi keringanan, terus juga ada dana kasih, terus dana kesehatan. Jadi itu teman-teman tuh terjamin di sini, baik akademiknya ataupun kesehatannya. Nah, namun kita perlu kawal bersama terkait kebijakan tersebut. Kebijakan tersebut apakah benar-benar dirasakan dan implementasinya untuk mahasiswa kayak gitu. Oke mas, terus tadi kayaknya sibuk banget ya mas dengan adanya kayak gitu terus bergerakan advokasi. Nah itu gimana sih mas tipsnya tuh dari mas Alki sendiri itu merubah kesibukan itu kan kadang cuma sibuk-sibuk aja tapi nggak produktif. Nah kalau mas Alki sendiri gimana mas biar kesibukannya itu menjadi hal yang produktif gitu? Oke, kalau dari aku ya, produktif itu bukan eh, karya, karya saja. Kalau menurutku, produktif itu Tapi apa aja mas? ada dua subtema. Yang terpenting terkait kesejahteraan rohani dan jasmani diri. Yang kedua itu baru karya. Misal nih produktif, kita tidak memikirkan hal-hal yang negatif. Itu salah satu produktif. Kayak itu produktif ya mas? Produktif. Kita memikirkan masa depan dengan skala prioritas yang sesuai dengan kemampuan dan potensi kita, itu pun juga produktif. Daripada kita hanya menghalu hal-hal yang itu di luar kemampuan kita. Kita hanya bisa menghalu tanpa action gitu. Terus kita memiliki keinginan tanpa mengukur kemampuan diri. Boleh sih menantang, tapi mengukur itu juga perlu kan. Mengukur realistis juga ya Nah, mas? harus realistis, berjuang Iya. eh, sekeras mungkin tapi realistis itu juga perlu. Terus juga bagaimana kita mengkontrol pikiran kita itu juga termasuk produktif. Kita tidak memikirkan hal-hal yang negatif dalam diri kita. Kebanyakan orang itu memikirkan hal-hal negatif dirubah menjadi positif. Seharusnya kita lebih cenderung ke kelebihan diri kita dan memantapkan atau mengoptimalkan kelebihan diri kita sehingga yang bisa dikatakan negatif ataupun tidak sempurnanya itu dapat tertutupi. Karena manusia itu makhluk tidak sempurna gitu. Sampai kapanpun ya kita selalu Iya akan sih, ada iya sih kekurangannya mas. kayak gitu. Jadi teman-teman kita tuh mulai dari sekarang itu harus berpikir positif, kita bilangin tuh pikiran-pikiran negatif dan harus optimis, tapi juga kita harus realistis gitu loh. Jadi jangan kita tuh melakukan sesuatu atau berpikir secara yang terlalu tinggi nanti gitu malah nanti membuat diri kita itu kayak down gitu kayak gitu ya mas jadinya. Ya, yang terpenting selalu hal-hal positif itu aja. Iya, hal-hal positif gitu. Oke Mas, tadi kan udah mengetahui lah tentang bagaimana tips biar kegiatan kita tuh tidak hanya sibuk saja, tapi juga apa produktif gitu. Nah, selanjutnya itu kan tadi kan balik lagi ya Mas ke BEM lagi. Nah, di BEM itu kan sebagai apa ya? eh, dalam apa ya? Maksudnya itu termasuk dalam KBM gitu loh Mas. Nah, tupoksi BEM itu apa sih Mas sebenarnya? Strukturnya gimana? Terus mungkin juga jelasin tugasnya atau apa gitu aja mas tapi sekelas aja nggak apa-apa. Oke, jadi aku jelasin dulu KBM itu apa. KBM itu keluarga besar mahasiswa FKIP UNS gitu, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan gitu, Universitas 11 Maret. Nah, dalam bagian strukturnya memang yang tinggi kalau Ormawa itu DEMA ya, bawahnya baru BEM. Nah, BEM itu sejajar dengan sejajar dengan UKM, dengan partai mahasiswa. Kan partai mahasiswa selalu ada ya. Iya. Nah, terus bawahnya BEM itu BEM itu menaungi HMP, 24 HMP. 24 ya MP mas. Iya, 24 HMP dari 23 prodi ya. Iya iya. Nah, 23 prodi di FKIP yang tersebar di seluruh kampus wilayah. Oh iya. Itu kalau secara bagan. Nah, secara tupoksi, kalau ke HMP ya, ya tupoksinya Presbem itu melantik HMP gitu. Presbem melantik HMP, Hanya mereka saja tahu ada lagi embel-embelnya gimana mas? membantu mengembangkan HMP tersebut. Membantu juga. Ya, mengembangkan dalam apa? Ya terutama dalam advokasi,
terus pengembangan potensi sama pergerakan kayak gitu. Nah, pergerakan itu tidak melulu soal kita harus bela negara, tapi pergerakan secara vertikal dan horizontal, yaitu pergerakan ke masyarakat dan ada juga Ya, pergerakan ke mahasiswa juga bela gitu. negara. Oh, bela negara. Iya, Oh kayak iya. gitu. Oke Mas, tadi kan menyinggung kayak pergerakan-pergerakan kayak gitu ya Mas. Dan menurutku ya itu BMFT kan tahun sekarang, tahun 2021 ini kayaknya itu responsif banget nih sama isu-isu yang beredar dan juga proaktif. Nah, itu tuh gimana ya Mas? Apakah itu juga termasuk suatu hal yang positif apa gimana Mas? Oke, eh, mungkin aku jawab dulu. BEM itu tonggaknya tadi belum selesai ya. Ya, Tonggaknya itu selain di advokasi itu pergerakan. Itu tonggak yang membedakan BEM dengan ormawa yang lain gitu. Itu adanya advokasi. Nah, salah satu advokasi itu bisa dalam pergerakan juga, itu salah satu dari bentuk advokasi gitu. Terus ya, adanya audiensi dan lain sebagainya. Nah, itu salah satu bentuknya. Nah, pergerakan. Kalau di tahun ini pergerakan BEM itu lebih fokus ke isu pendidikan sebenarnya. isu pendidikan. Iya, yang dikawal itu fokus isu pendidikan karena banyak sekali isu-isu pendidikan di masa pandemi Pandemi kayak ini, gini. ya saya Ya, juga banyak banyak sekali. kebijakan gitu ya Mas. Ya, dan salah satunya pembelajaran tatap muka yang dijadikan isu besar, yaitu Hardiknas yang mengundang pembicara yang luar biasa kemarin. Terus juga peta jalan pendidikan, karena menurut kami peta jalan pendidikan itu harus relevan dan sesuai dengan kebutuhan eh, dari mahasiswa itu sendiri ataupun peserta didik untuk di tahun yang akan datang atau masa depan. Karena kalau kurikulumnya tidak baik ataupun kurikulumnya tidak apa ya, tidak sesuai zaman, yaitu bakalan mengurangi ataupun bisa menimbulkan apa ya, bisa dikatakan ketertinggalan pendidikan di Indonesia itu sendiri gitu. Nah, selain itu juga ada isu insidental ya. Kemarin kita juga bahas isu-isu negara terkait korupsi, kita juga aktif di situ. Kita juga tergabung dalam aliansi nasional gitu. Terus juga eh, kita juga sempat mengkritik dari pemerintahan terkait ya, bisa Tentang kita apa tahu Mas? ya Oh, kemarin iya yang iya sih. BEM yang Bisa viral gitu. dilihat di Nah, IG BMF ya teman-teman. Nanti bisa lihat balik gimana sih pergerakannya BMF itu. Pokoknya mantap sih. Bisa dilihat aja langsung. Bisa di-follow juga, ya kan? terus kemarin kita juga mengadvokasi ya dalam kampus Advokasi terkait ya. yang keringanan UKT yang dari mahasiswa, baik itu mahasiswa eh, apa ya, semester atas yang mau tinggal sidang ataupun yang mahasiswa seperti kita ini yang Iya belum iya. sidang kayak gitu. Karena kemarin kan harusnya ada keringanan juga. Nah, meskipun keringanan mungkin ya teman-teman ngerasanya masih kurang atau apa, tapi setidaknya teman-teman tuh pasti ini sudah sangat membantu gitu terkait keringanan tersebut gitu. Terus juga ada almet, terus kemarin juga ada audiensi terkait untuk yang maba. Jadi kalau maba yang mandiri itu dulu masuk UKT itu langsung dipatok golongan 3 teratas. 3 teratas ya. Tapi kemarin hasil audiensi ya BEM se UNS Ya. itu alhamdulillahnya itu kembali ke UKT satunya lagi. Paling satu berapa Mas? Bisa Yang paling rendah 500 paling kayak rendah itu. 500 itu Iya, sekarang jadi bisa gitu Mas. bisa. Tapi SPI-nya itu masih SP-nya nggak belum bisa bisa nol. nol. Ya, nah itu yang masih diperjuangkan terus gitu. Perlu dikawal terus ya Mas ya. Iya, perlu dikawal terus ya, karena keperpihakan dan gerak kita itu adalah nafas dari mahasiswa dan masyarakat. Jadi bukan nafas kepentingan kelompok ataupun pribadi. Kayak gitu. Oh, oke Mas. Jadi kita harus tetap ngawal-ngawal jangan gitu ya Mas. Iya, Oh, oke Mas. Jadi kan kayak gimana Mas? Kan BEM itu kan banyak yang bilang itu lembaga eksekutif ya kan. Nah itu bisa dijelaskan nggak sih Mas? Eksekutifnya BEM itu di mananya sih Mas? Kayak gitu loh. oke. Tadi kan ada DEMA ya, Iya. Dewan apa? Dewan Dewan Mahasiswa. Mahasiswa Nah, itu kan ya bergerak di legislatif, dan yudikatif yudikatif. ya. Kalau dilihat dari UU KBM, jadi FKIP itu punya Ada UU UU-nya Mas. KBM, ya Undang-Undang Bisa ada di mana Keluarga tuh Mas? Besar. Nah, itu bisa di-share ya atau minta ke Oh, teman-teman minta. DEMA atau BEM. Nah, Oh, anak BEM kalau siap. nggak hafal itu, wah, remedi ya. Astagfirullah. Jadi saya remedia yang ini Mas. Iya. Jadi kan tadi udah jelas ya, kalau
Dema itu Dema lebih ke legislatif sama legislatif, yudikatif. iya. Kalau BEM itu eksekutif. Nah, eksekutifnya di mana? Jadi sebelum BEM bergerak Iya, ataupun melaksanakan amanahnya ataupun pelantikan, itu iya. ada penyampaian aspirasi dari Dema. Disampaikan ke Demanya, Mas. Enggak. Enggak? Jadi Dema itu menyampaikan aspirasi. Oh, Dema yang Dema itu menyampaikan. menghimpun aspirasi KBMFKIP disampaikan ke BMFKIP. Ini Oh, iya, aspirasinya iya, iya, iya. silahkan disesuaikan dengan proker dan eh, aspirasi itu sendiri. Bagaimana BEM mengelola agar aspirasi tersebut dapat Disalurkan. terwujud. Ya, Wujud kayak ada gitu. 11 eh, ada 11 poin aspirasi. Ya, salah satunya advokasi, pergerakan, terus pengembangan potensi kayak gitu. Nah, pengembangan potensi kayak kepemimpinan, minat dan bakat. Nah, kalau apa sih bedanya minat dan bakatnya BEM sama UKM? Iya. Emang kalau minat dan bakat itu emang ranahnya UKM. Tanya UKM, Mas. Iya. Kalau di Kalau BEM BEM itu kita lebih memfasilitasi yang belum ada, contohnya, Mas. mewadahi yang belum ada. Makanya dibentuk suatu LSO, lembaga semi otonom, atau BSO, badan semi otonom. Terus, nah kalau di BEM-FKIP ada komunitas ya, komunitas yang iya. dihimpun se-FKIP. Nah, komunitas itu bukan menyaingi dari UKM, tapi bagaimana komunitas itu mewadahi yang belum ada UKM-nya. Iya, Kayak gitu. Mas juga udah dijelasin sih untuk dari Mas Bima gitu, udah jelasin kalau UKM itu nggak bisa tambah gitu ya, Mas. Iya, karena ada SK-nya gitu. Karena kalau ditambah lagi kan FKIP ada 24 Prodi. eh, 23 HMP HMP. dari 23 prodi, Iya. terus ada 11 Formawa. Bayangkan aja, Iya itu sih. udah banyak uangnya itu berapa gitu loh kalau mau Iya, iya, tambah iya, terus. iya. Nah, Oh iya, Mas, kayak gitu. ngomong-ngomong sih, Mas, itu BEM itu udah melakukan apa saja sih untuk mewujudkan kesejahteraan mahasiswanya? Udah ada belum sih, Mas? Langkah-langkah selama kurang lebih berapa ya, Mas? 100 hari ya, Mas? Oh iya, Iya. BMFKIP baru aja 100 hari kerja gitu. Iya. 100 hari kerja tepat tanggal 3 Juli kemarin 100 hari kerjanya. Nah, mungkin aku jelasin per Kemenkoan gitu. Jadi Oke, Mas, nggak sistemnya apa-apa. dari BMFKIP itu per Kemenkoan. Per Menko. Kemenkoan di bawahnya ada Kemenko itu apa, menteri Mas? dibantu oleh sekmen dan wakil Kemenko itu menteri. jadinya dibagi 3 tadi ya, Iya, pergerakan, advokasi itu. Oke, Mas, iya. Jadi jelaskan, Mas. untuk yang kelembagaan itu mengurusi terkait administrasi dan keuangan dari BEM-FKIP. Terus juga ada usaha kreatif di dalam tersebut gitu. Usaha kreatif yang menjadi komponen penting dalam penyuplai anggaran untuk keberlangsungan dari BEM-FKIP itu sendiri gitu. Terus suatu kelembagaan yang bagus itu juga didukung oleh pengelolaan keuangan dan administrasinya yang bagus, dan itu sudah dilakukan sama teman-teman dari BEM-FKIP, terutama Kemenkoan kelembagaan. Terus untuk dari Kemenkoan kesejahteraan kemarin sudah sangat banyak sekali yang dikawal gitu. Yang di Kemenkoan Iya. kesejahteraan mahasiswa itu ada advokasi kesejahteraan mahasiswa, terus ada kajian kebijakan kampus sama riset dan data. Untuk yang riset dan data, kita udah melakukan survei maba, terus tujuannya untuk database maba itu sendiri. Ya. Terus kita juga survei cost dan info nomor penting. Ya, Karena itu paling penting sih itu, nah, biasanya kan apalagi mahasiswa, juga oh tambal bannya iya. gimana? Nah, itu tinggal cari aja di IG Bank Data, itu sudah Nah, ada hasil surveinya dan itu lebih memudahkan, dan ada cost juga. Jadi bagi teman-teman nanti nih, kalau misal udah mau ke sini katakanlah, iya, dari nah misal cari cost. dari luar Solo Raya gitu Nah, bisa banget tuh, bisa dicek di cek IG di Bank Bank Data, itu ada hasil survei cost kayak gitu. Ya, Kalau nggak ada linknya atau apa, bisa DM aja. jadi itu sangat membantu Pak ya, Mas, buat Iya, teman-teman. sangat membantu. Terus kajian kebijakan kampus banyak sekali yang dikawal oleh Contohnya apa nih, teman-teman. Mas, contohnya? Yang paling Ada banyak ini, paling ada menonjol gitulah ya, Mas. kurikulum Merdeka Kurikulum. Belajar Kampus Oh Merdeka. iya, itu juga baru-baru awal Nah, aja itu ini ya, perlu Mas. dikawal juga apakah ini sudah sinkron dan apakah sudah bisa diimplementasikan. Jangan sampai menghasilkan kebijakan yang prematur, yang Iya sih. semua stakeholder penyelenggara itu keteteran atau tidak siap. Tapi menurut Nah, Mas Alex sendiri udah siap belum, Mas? UNS ini udah siap belum? kalau menurutku belum siap. Belum siap, Mas. Kalau menurutku belum siap. Jadi gimana nih, Mas? Karena masih Kedepannya? ada kontradiksi antara univ dengan prodi gitu. Masih ada Iya, yang perlu kontra gitu. diperbaiki dalam alur komunikasinya. Kalau secara tujuan dan itu mungkin bagus ya. Iya sih, Mas. Tapi kalau dari alurnya itu belum
baik. Nah, ini mungkin eval buat semuanya agar lebih baik, bahwa bukan kita menolak tapi mengharapkan perbaikan agar kita pun mendapatkan manfaatnya yang sangat baik kayak Iya, gitu. iya. Oke Mas, jadi Terus udah lengkap banget. ada awareness tower, terus kampus wilayah yang kita kawal saprasnya, terus juga ada kebijakan Almed, terus UKT mandiri, kuota mandiri, dan banyak lainnya. Terus untuk yang Adkesma, nah teman-teman, di kampus ini itu selalu ada beasiswa, hampir tiap bulan itu selalu ada Beasiswa. beasiswa itu. Nah, yang mengurusin itu siapa? Ya dari Kementerian Advokasi dan Kesejahteraan Mahasiswa kayak gitu. Nah, bisa dicek itu paling rame GBEM itu gara-gara Dari Adkesma gitu. Ada iya info sih Mas. beasiswa, terus Beasiswa info gitu. KKN, terus info keringanan UKT, info dana kesehatan dan lain sebagainya. Jadi kami udah mencoba untuk mengedukasi dan menyampaikan informasi sebaik-baiknya. Terus untuk yang pergerakan, Iya. ada kajian strategis dan eh, ada juga dengan jaringan aksi propaganda gitu. Jadi apa tentang pergerakan gitu Mas itu Iya, Mas. tentang pergerakan kita juga tergabung dalam Aktif juga ya. aliansi nasional juga. Aliansi nasional Mas. Iya, kita tahun ini ikut aliansi nasional. Mantap Mas. Baru tahun ini apa udah dari tahun Eh, sebelumnya? aku kurang tahu sih kalau tahun ini memang target Aktif ke gitu. aliansi Oh iya nasional sih gitu. mantap. Oh iya Mas. Tadi kan udah ngobrol-ngobrol Terus ada lagi yang apa Mas? kemasyarakatan masih, Masih ada. iya, Oh iya. ada dua lagi, kemasyarakatan. Nah, kemasyarakatan kita juga punya desa binaan, terus itu ada pengembangan desa mitra dan Kementerian Sosial. Nah, kita punya desa binaan itu Di mana itu sebagai Mas? laboratorium pendidikan. Itu di mana Mas tempatnya? Nah, itu ada di Putri Cempo ya, Putri Cempo Mojosongo. Oh mau sama Nah, sana. itu untuk laboratorium pendidikan. Jadi di sana tempat untuk teman-teman mengajar, mengedukasi, terus bukan hanya mengajar ya, kita emang ranahnya pendidikan ya, itu sebagai lab gitu, sebagai Oke. latihan kita untuk Tempat latihan terjun ke tapi masyarakat. tempat latihannya bukan berarti sana tuh jadi kayak tumbal atau gimana tapi mereka juga mendapat manfaat gitu kan Mas. Iya, Nah perlu mendapatkan diluruskan manfaat juga gitu. gitu. Ya, Kita jadi juga belajar iya dari ilmu yang kita dapatkan di perguruan tinggi, karena salah satu tridharma perguruan tinggi adalah pengabdian masyarakat. masyarakat. Jadi juga mereka tuh juga mendapat manfaat, kita juga bermanfaat jadi saling mendapatkan manfaat gitulah Mas ya Iya, kan Mas. untuk ruang sosial juga ada ruang cerita yang bisa konseling ini, untuk aplikasinya sedang digarap juga, jadi Iya. mohon doanya. Terus sebenarnya ada aplikasi untuk yang advokasi itu juga, cuma Belum jadi. kemarin kan PTNBH ya. Oh iya. Nah, itu ngerubah semuanya dari susunan suratnya dan lain sebagainya, itu yang membuat lama. Kontennya itu dirubah semua dari formatnya karena kita udah PTNBH, apalagi Kemendikbud dan Kemenristek digabung. Iya sih Nah, Mas. itu tambah Tambah nah lama tambah jadi rumit teman-teman lagi. bisa Jadi gak sabar ya kalau menunggu aplikasi-aplikasi yang keren dari BEM ya harus sabar. iya, ini Baru masih dibuat perbaikan ya konten, masih menyesuaikan perbaikan dengan biar kondisi besok kampus hasilnya gitu. iya versinya tuh maksimal kayak gitu. Iya, kayak gitu. Masih ada lagi Mas tentang tadi Terus ada kesejahteraan? yaitu Kementerian Sentra, yaitu Sentra itu apa Sentra Mas? itu Kementerian Media dan Komunikasi, yaitu Oh langsung bertanggung media. jawab kepada Presiden. Nah, itu yang mengelola dan menaikkan citra baik dari BEM FKIP itu sendiri. Kayak gitu. Oke tadi kan udah menjelaskan tentang kesejahteraan ya Mas. Tapi gimana sih Mas peran BEM FKIP itu dalam untuk mahasiswanya? Misalnya kan kepemimpinan terus juga kan tiap mahasiswa memiliki potensi-potensi. Nah, gimana sih Mas peran BEM itu gimana? Nah, aku setuju. Setiap mahasiswa itu memiliki apa ya, jiwa kepemimpinan. Paling tidak memimpin dirinya sendiri gitu. Nah, Ya. kalau di BEM FKIP itu ada sekolah pembaharu negeri gitu. Ada ya Mas? Kapan Nah, itu Mas? itu sekolah pembaru negeri untuk meningkatkan kapasitas dan kapabilitas dari calon pemimpin. Hendaknya mereka outputnya bisa menjadi pemimpin diri sendiri dan lingkungan sekitarnya. Nah, mungkin habis PKKMB itu bakalan ada SPN namanya. Bisa Nah, dicek bisa. IG-nya Nah, juga, bisa Sekolah diikuti. Pembaharu Negeri BEM KIP UNS. Kayak itu. Terus juga ada workshop terkait kepemimpinan juga di situ. Jadi banyak tempat untuk menggembleng kepemimpinan di dunia kampus saat ini gitu. Oke, jadi terus yang tadi Mas, minat bakat tadi gimana Mas? Oke, minat bakat udah saya sampaikan tadi Udah terkait komunitas. komunitas. Oh, jadi Iya, udah ada yang menampung ya Mas. iya, Oke Mas. Maksudnya kan ini kan apa ya?
menurut Mas Alkis nih, kan banyak juga kan, kayak tadi tuh UKM kayak gitu. Terus tuh, dinamika di organisasi di UNS itu gimana Mas? Apakah saling tolong menolong atau ada yang saling bermusuhan atau gimana Mas? Kan bisa jadi ya Mas, mungkin dari antara BEM dan prodi gitu, Kalau dinamikanya itu cenderung naik turun. naik turun. Kalau dinamika. Kalau naik karena apa Mas biasanya itu? Oke, jadi dinamika organisasi di dunia sekolah teman-teman dengan organisasi di kampus bakalan berbeda banget gitu. Beda banget itu Mas. Beda banget karena di FKIP kan ada partai mahasiswa yang mungkin teman-teman masih awam juga apa itu Iya, partai mahasiswa, iya ya. fungsinya apa gitu. Terus itu kan juga salah satu cara menggembleng kita dalam kepemimpinan juga di situ. Dan peka ataupun proaktif terhadap isu-isu yang ada gitu. Terus juga ada HMP, himpunan HMP. mahasiswa prodi. Jadi setiap prodi itu punya HMP. Terus ada UKM, tempat menggembleng minat dan bakat prestasi gitu. Jadi semua organisasi itu memiliki tujuannya masing-masing gitu. Tujuannya masing-masing. Iya, tujuannya masing-masing gitu. Kalau di HMP itu sebenarnya itu lembaga eksekutif di tingkat prodi. Iya, jadi BEM-nya prodi. iya, BEM-nya prodi kan Iya, HMP itu ya, kurang Mas. lebih sama kayak BEM tapi itu skalanya di tingkat Itu prodi. Kalau UKM kan lebih ke minat bakat, kalau BEM lebih ke kepemimpinan kayak gitu. Nah, kan tadi juga Mas Alki kan juga bilang ya, banyak di F itu ada kampus wilayah. Nah, ya kan Mas, kalau dari Mas Alki sendiri tuh menanggapi banyaknya kampus tuh gimana dan ada apa aja sih? Terus mungkin bisa disebutin misal kampus wilayah yang utama kan di sini ya Mas. Ada di Kentingan kayak gitu loh Mas. Ada apa aja gitu Oke. Mas? Mungkin bisa tahu kan? Jadi kalau di FKIP ya, Ya, kampus wilayahnya itu ada 6. ada 6 Mas. Dulu ada 6, sekarang 5. Ada 5 loh. Iya. Tolong 1 Mas. Karena dulu FKOR ikut FKIP. Oh, FK ikut. Iya, jadi yang pertama tuh kampus Kentingan. Yang Ya. kedua itu kampus Ngoresan. Yang ketiga itu kampus untuk FKOR yang kampus Manahan. Ya. Kampus 4 itu kampus Kleco. Kleco itu Mas bisa Oke, nanti dari Kentingan tuh nanti aku sebutin dulu. Oh iya iya. Ya, Oke, 5 siap. itu kampus Pabelan. Ya. Terus 6 itu kampus Kebumen. Ada yang Kebumen juga, Mas? Iya, jadi kita punya keluarga di Kebumen. Asik kalau main kita tinggal bisa ya ada teman di sana di Kebumen gitu. Buat numpang lah paling enggak. Iya. Nah, untuk di kampus Kentingan itu ada dari prodi biasanya ini nggak usah aku sebutin prodinya ya. Berarti nanti yang aku sebutin prodi ini berarti semuanya berada di Kentingan. Kayak gitu aja. Oke, siap, iya. Nah, kalau di kampus Kentingan itu ada Geraha UKM FKIP, terus Sekre BEM FKIP, terus lapangan futsal, terus lapangan voli. Lapangan sudah bisa itu Mas Nah, itu namanya. lapangan sudah bisa ya. Namanya lapangan satu bisa Gor Kampus Merdeka. Gor Kampus Merdeka, tapi enggak tutup ya, Mas. Gor tapi tidak itu, ada atapnya itu. Gelanggang olahraga. Jadi gelanggang olahraga ya secara diksi ataupun aku juga kurang tahu ya. Kenapa kok bisa dinamain sama Gor Kampus Merdeka. Tapi ya kita bersyukur ada perbaikan untuk menunjang minat dan bakat prestasi dari mahasiswa FKIP itu sendiri gitu. Terus selanjutnya kampus 2 Ngoresan itu untuk pendidikan bahasa Jawa dan pendidikan seni rupa. Bahasa Jawa dan seni rupa ya, jadi Sekre HMP-nya pendidikan bahasa Jawa itu ada di kampus 2 Ngoresan. Oh, kampus 2 Ngoresan. Iya. Tapi sama Sekre-nya HMP Himproser, itu himpunan mahasiswa pendidikan seni rupa. Jadi full di sana ya, Mas? Apa ada ruangan di sana tuh ada juga? Biasanya dari teman-teman bahasa Jawa itu buat latihan karawitan, terus maaf ya, bukan karawitan, teater. Terus mereka punya LSO tingkat prodi sendiri kalau pendidikan bahasa Jawa gitu. Ada banyak, kalau nggak salah 6 gitu. Salah satunya teater, karawitan dan lain sebagainya kayak gitu. Biasanya mereka lebih latihan ke sana. Terus di sana juga ada lab dari pendidikan seni rupa, lab patung, lab lukis dan lain sebagainya. Jadi nggak jauh lebih beda dari kampus yang Kentingan tadi ya, Mas? Iya. Maksudnya juga mewadahi lah gitu. Jadi setiap prodi itu selalu ada lab. Gitu. Jadi ada misal ya tadi itu seni rupa punya lab tentang buat patung kayak gitu. Di akuntansi juga ada kayak lab akuntansi gitu ya. Kayak gitu. Terus kampus 3 kan Manahan ya, FKOR. FKOR tuh tahun 2018 itu baru memisahkan diri dari FKIP itu. Sih. Kalau enggak itu dari FKIP pasti menangan sih. Tapi enggak apa-apa lah. Ya, FKOR itu keluar dari FKIP, kampusnya di Manahan dekat stadion. Depan stadion. Manahan.
belakang, samping samping apa, ya. nah, situlah pokoknya. Terus kampus 4 itu PGSD Itu Surakarta Kleco dan itu, PG Mas. PAUD. Iya, Kleco. Itu dulu Oke. tempatnya tempat sekolah guru yang pertama Tempat, di Indonesia. Bangunannya itu penuh sejarah di situ. tapi udah direnovasi lagi, Iya, Mas. yang bagian belakang udah direnovasi Jadi masih bagus. Jadi tetap nyaman iya, ya buat kuliah kayak gitu. iya, kalau FKIP kan ada PPG ya, pendidikan profesi guru. Nah, itu salah satu tempatnya juga di Di sana sana. ada. Terus di kampus 5 itu nih, ini kampus Kampus gimana nih, Mas? bisa dikatakan Paling tekniknya FKIP gitu. oh, tekniknya Iya, FKIP. tekniknya FKIP. Ada Jadi apa aja sih, Mas, di di situ, situ Mas? ada pendidikan teknik mesin, Teknik pendidikan mesin, teknik bangunan, terus teknik sama bangunan, pendidikan teknik informatika informatika. Jadi di dan situ komputer ya. jadi di situ teknik-teknik gitu ya, Mas, di Iya, sana. di sana teknik atau bisa dikenal dengan JPTK. Apa itu, Mas, gitu kan? Apa? Kamu tahu nggak? Jurusan P itu apa ya? Perguruan teknik mungkin. Apa ya, Mas, itu, Mas? Apa coba? Aku tuh dulu juga di sana sih, Mas. Ya udah, itu buat PR buat kamu. Jadi PR buat Oke. teman-teman juga. Nah, Biar JPTK itu tahu apa gitu. coba? JPTK itu apa? Bisa komen nih di YouTube. JPTK. Iya, Babelan. Oke. Terus yang terakhir kampus Kebumen itu PGSD Kebumen. Nah, PGSD ada dua, Mas. iya, apa sih bedanya PGSD Surakarta dan PGSD Kebumen? Sebenarnya itu satu prodi, cuma Satu prodi. secara administrasi itu satu, tapi Iya. secara implementasinya itu ada dua tempat Apa di sih, Mas? Surakarta Yang beda dan itu apa sih, Kebumen. Mas? Sama aja, Sama aja. yang bedain cuma tempat. Cuma tempat. Jadi Iya, itu sama-sama PGSD. mungkin yang orang-orang jauh kalau mau di PGSD nggak usah jauh-jauh ke Solo, bisa ke Kebumen aja gitu, Mas. Apa gimana sih? Nah, itu kalau asumsimu sendiri ya agak masalah gitu. Saya kira Tapi ya, sama biar aja, dekat, sama aja, nggak ada sama aja. bedanya. Secara akreditasi pun juga sama. Siap, siap. Tadi kan udah ceritain ya, Mas, prodi-prodi gimana, terus wilayahnya gimana. Nah, mungkin anu, Mas, mau tanya sih, Mas. Tadi kan udah ceritain gimana itu BEM. Terus tuh seberapa penting sih, Mas, mahasiswa itu mengikuti organisasi di kampus itu, Mas? Berapa penting? Nah, gini, teman-teman masuk kampus itu mau dijadikan apa? Maksudnya, Mas? Jadi gini, kalau masuk dunia kampus itu yang dikejar tuh bukan hanya lulus. Bukan hanya lulus, Iya, tapi yang jadi apa? Sanggup kalau aku bilang kuliah kuliah. itu alat Alat untuk apa, Mas, itu, Mas? alat untuk mencapai masa depan. Mencapai masa depan. Bukan kita kuliah untuk masa depan. Bukan ya? Bukan. Tapi gimana kuliah untuk Kuliah itu adalah alat untuk alat menggapai masa depan. jadi kuliah itu sebuah alat gitu. Iya, bukan kuliah itu sebagai batu loncatan. Batu loncatan. Karena apa? Kembali lagi ke definisi alat ya. Alat kalau kita rawat, kita upgrade, kita kembangkan, optimalkan, itu akan mendapatkan hasil yang baik kan? Iya sih, Mas. Sama, tergantung kita mau mempertajam alat itu atau enggak. Biar kita mau upgrade itu enggak. Nah, bagaimana cara upgrade-nya? Ya, teman-teman bisa ikut organisasi ataupun UKM ataupun kegiatan yang lainnya, dan itu bermanfaat sesuai dengan potensinya masing-masing gitu. Sehingga teman-teman di sini tuh bisa mengupgrade kapasitas dan kapabilitas diri teman-teman di dunia kampus. Jadi menurutku itu sangat penting banget. Sangat penting. Iya, walaupun organisasi enggak dalam kampus, di luar kampus pun juga enggak masalah gitu loh. Yang penting tetap bermanfaat bagi Iya, kita, positif kita, kayak gitu. positif. Jangan sampai kita menyia-nyiakan waktu muda kita gitu. Tapi mungkin, Mas, beli apa ya, Mas? Beli kata-kata motivasi biar mereka tuh ikut apa? Biar semangat untuk ikut berorganisasi. Soalnya kan juga kayak wah, organisasi itu bikin capek apa mungkin bikin bisa ceritain ya, Mas, apa jadi motivasi pokoknya tuh biar mereka tuh apa ya? Kayak semangat itu, Mas, berorganisasi kan juga karena kan kadang ketakut apa gimana gitu loh, Mas. Oh, ya itu hal yang sangat biasa sih. Tapi biasanya maba itu malah aktif pengen ikut Iya sih. semuanya Tapi kan diikutin kayak kadang gitu. diikutin semua terus itu kan kejadian yang saya alami kan ikut di awal terus tengah-tengah kayak berhenti ya gitu mungkin. Ya, Gimana mungkin ya, kalau dari aku ya, sebelum kita melangkah, pastikan kita berkaca terlebih dahulu. maksudnya berkata, Mas? Jadi Harapannya ketika kita memilih jalan untuk melangkah, kita tahu kemampuan diri kita, kelemahan diri kita, sehingga kita mampu menghadapi segala resiko yang menghampiri kita. Jadi banyak sekali teman-teman menghadapi resiko, di mana resiko itu seharusnya bisa mengupgrade diri kita atau tempaan buat diri kita, tapi banyak yang memilih jalur lain ataupun mundur. Nah, itu sih kalau pesan dari aku.
Oke Mas. Dan mungkin tadi kan udah sekian banyak nih. Mungkin tadi kan juga aku udah bilang BEM itu udah mungkin udah separuh perjalanan ya Mas. Mungkin apa sih Mas yang akan dilakukan BEM, pergerakan atau gebrakan apa sih yang mau dilakukan BEM untuk kedepannya? Masih ada setengah periode ya? Oke, untuk yang pertama tetap meningkatkan pelayanan advokasi Tetap kesejahteraan harus itu Mas. mahasiswa. Wah, nggak di demo itu Itu yang pertama. persingkatan. Yang kedua, eee, meningkatkan kapasitas Terus apa Mas? baik dari internal pengurusnya. Di internal pengurus kan ada latihan kepemimpinan dari LK1 sampai LK3. Jadi bakalan Ada ada juga. filter yang menemukan kaderisasi internal itu sendiri. Terus juga ada kepemimpinan untuk mahasiswa aktif yang SPN itu tadi. Oh iya. Dan ada kegiatan kepemimpinan lainnya gitu yang sedang disusun dari BEM Aktif. Terus selanjutnya untuk pergerakan kita untuk merespon isu yang ada di masyarakat, kita kelola dan kita godok dalam bentuk kajian dan suatu pergerakan yang taktis itu sesuai dengan sasaran yang kita bawa, dan kita bergerak itu juga harus memberikan solusinya dengan melakukan kajian-kajian itu tadi. Nah, itu yang bakalan kita tingkatkan di situ. Nah, untuk menunjang itu ya kita kalau yang advokasi itu insya Allah dalam waktu dekat, mohon doanya juga segera launching aplikasinya, dan Ya. semoga itu isinya tidak berubah-ubah lagi gitu loh. Kemarin tuh udah sempat mau launching tapi Kis ini Apa? Kemenristek sama Ganti Kemendikbud gitu. digabung, ganti Digabung. Oh, lagi, ganti PTNBH lagi. ganti lagi. Jadi ya Jadi tetap bersabar ya teman-teman. iya, Tapi sangat membantu sih itu aplikasi bisa iya, udah jadi ya gitu. kayak gitu. Nah, sesuai Ada dengan apa kita lagi harus Mas? adaptasi dengan sesuai Adaptasi. dengan perkembangan zaman. Itu biar lebih meningkatkan pelayanan, biar lebih optimal kayak gitu. Nah, itu aja sih. Mungkin Kalau gerakannya udah nggak ada lagi. Cuma eh, fokus sama itu tadi Mas. 3 hal sesuai dengan arah gerak BEM FKIP. Ya, aplikasi pokoknya Fokus. harus tetap ditingkatkan lagi lah Mas Iya, Reza. Ya. ditingkat. Nah, sayang sekali Mas sudah tadi berbincang cukup banyak tentang kesana kemari. Nah, ini kan udah mau akhir sesi nih Mas. Mungkin ada pesan-pesan nih Mas buat Arkana Muda. Arkana Muda itu untuk maba FKIP 2021 ya gitu Mas. Pesan-pesan gimana sih Mas? Itu kan PKKMB juga online kayak gitu. Dan mungkin pertama kali secara online lah buat mereka gitu nih Mas, acara sambutan gitu. Mungkin ada pesan-pesan untuk Arkana Muda sendiri Mas. Oke, sebelumnya saking nggak asiknya ngobrol, aku sampai lupa nih. Apa Mas? Sebelumnya aku mau mengucapkan selamat Nah, kepada mahasiswa baru FKIP UNS tahun 2021. Ya, inilah laboratorium peradaban manusia gitu, yaitu yang bernama perguruan tinggi gitu. Jadi harapannya silahkan kalian menempa diri kalian sekeras mungkin di sini, sehingga nanti ketika kalian terjun dalam masyarakat dan dalam keluarga mendapatkan suatu bekal yang sangat cukup di situ. Nah, kalian juga patut berbangga karena kalian mengarahkan ribuan orang demi untuk berkuliah di sini, dan itu adalah salah satu pride yang harus kalian banggakan dalam diri. Bangga boleh sewajarnya, tapi jangan sampai terlena. Dan masih banyak rute perjalanan yang harus kalian lalui kelok nantinya. lagi. Iya, berkelok-kelok bahkan harus bercabang, yang tentunya kalian harus lewati dengan kemampuan teman-teman gitu. Terus untuk pesan atau uh, buat teman-teman yang terpenting di sini, teman-teman jaga pola pikir. Pola pikir harus dijaga. Berpikir Secara positif ya tadi Mas. ya, berpikir positif, mampu manajemen pikiran, manajemen waktu, manajemen diri. Itu menurutku sangat penting gitu. Apalagi di kondisi yang pandemi seperti ini. Apapun yang kalian lakukan dan kalian hadapi ke depan, baik itu dalam PKKMB ataupun kuliah selanjutnya, hadapilah dengan adaptasi yang bagus. Karena kalau kita tidak mau beradaptasi, ya kita akan tergerus gitu. Itu aja sih kalau dari aku. Sekali lagi selamat, dan inilah keluarga besar mahasiswa Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas 11 Maret. Nah, terima kasih ya Mas udah mau sharing-sharing bersama kami, terus juga nyempetin, terus juga apa ya, sharing-sharingnya itu sangat bermanfaat bagi aku mungkin dan juga teman-teman yang lainnya gitu. Ya. Mungkin gitu aja, tetap stay tune di YouTube, IG dan Twitter BEM FKIP UNS dan generasi FKIP UNS.
tetap jaga kesehatan. Mungkin dari saya itu aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.